Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, salam sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah-tengah pandemi kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan media Zoom gitu ya, di forum silaturahmi ASTA. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya ASTA itu apa sih? Jadi ASTA itu Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Kalau kita bicara sistem dan teknologi tanpa awak dan asosiasi gitu kan pasti mikirnya macam-macam nih. Wah, nanti apa namanya? Gimana nih ke depannya? Gimana nih industrinya dan lain-lain. Nah, jadi ASTA ini berdiri memang awalnya itu udah bersama diinisiasi oleh Pak Gun juga dari Lapan. Beliau Kapus Tekbang Lapan. Jadi beliau berharap salah satunya aim-nya dari ASTA ini adalah industri tanpa awak di Indonesia itu berkembang. Nah, kalau bicara tanpa awak ini kan nggak cuma di udara, ada juga di darat, ada juga di air, di atas permukaan air, dan ada di dalam air juga gitu kan. Nah di ASTA ini diharapkan semua berkumpul, kita berkolaborasi, keywordnya adalah kolaborasi, kemudian saling berkembang gitu ya. Dan terus kalau ditanya ASTA itu cuma perusahaan-perusahaan aja apa personal. Jadi memang kita siapkan slot juga untuk perusahaan-perusahaan dan nanti ada satu bagian community yang akan di-handle oleh teman-teman dari ASTA juga yang menaungi personal-personal yang ingin berkecimpung juga gitu ya, ingin ikut aktif di dalam industri penerbangan, nggak hanya cuma penerbangan, industri tanpa awak di Indonesia. So far, ASTA ini udah di-acknowledge oleh Kemenhub, kemudian kita udah bersinergi juga sama Kominfo, kemudian dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan online dengan perindustrian. Suratnya sudah disampaikan gitu ya, jadi memang kita berharap bahwa ASTA itu member-member ASTA atau anggota ASTA bisa berkembang sehingga serbuan-serbuan industri tanpa awak di luar ini bisa kita, bukan kita tahan ya, tahan kayaknya nggak susah, kita saingi gitu. Jadi kita yang seharusnya jadi raja di negeri sendiri. Nah, jadi kali ini kami juga mengangkat tentang komunitas gitu ya, karena tanpa komunitas ini susah nih untuk bergerak. Jadi tetap komunitas, industri semua harus bersinergi jadi satu dan ASTA adalah tempatnya. Oke, kali ini forum silaturahmi yang kelima. Ini kita mau bicara masalah sejarah perkembangan dunia air modeling. Jadi ini nanti ada teman-teman dari air modeling, dari komunitas air modeling Indonesia yang besar di Facebook. Ada Pak Roji sama ada Pak Julius. Nanti kita kenalkan satu persatu. Jadi temanya sejarah dan perkembangan dunia remodeling di Indonesia sebagai cikal bakal industri sistem tanpa awak di Indonesia. Karena kita tahu semua nih, yang awalnya dari hobi, akhirnya jadi komersial. Walaupun ada juga yang hobiis terus, gitu nggak ada masalah gitu. Ada yang jadi atlet, ada yang hobiis aja, ada juga yang menjadi mata pencarian gitu kan. Nah ini semua bergabung di situ. Oke, di sore kali ini ada Pak Roji apa Om Roji atau Mas Roji atau apa nih manggilannya anaknya? Om Roji kayaknya kebiasaan manggilnya pada manggil Om ya, udah deh Om Roji deh. Om Roji sama Om Julius. Nah, Om Roji dan Om Julius ini keduanya adalah admin dari komunitas aeromodeling Indonesia di Facebook grup ya. Itu dan menurut catatan saya KAI ini berada mulai itu di 6 tahun yang lalu, sekitar 2015. Tujuannya adalah supaya penggemar aeromodeling ini lebih teratur itu dalam arti kata semakin baik gitu ya, terus sama-sama mengembangkan pengetahuannya, terus kemudian gimana meraih nggak hanya cuma di kota sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian tadi juga sempat ngobrol saya sama Om Julius bahwa apa nih slogannya. Nah, slogannya berkarya bersama menghiasi Dirgantara. Wah, itu kan keren banget tuh. Oke, jadi
Saya minta dari Om Roji sama Om Julius dulu deh, memperkenalkan diri sebelum cerita nih. Memperkenalkan diri dulu deh. Mulai dari Om Roji dulu deh. Perkenalkan diri dulu Om. Ya. Om Roji, silakan. Ya, terima kasih Mas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua di seluruh tanah air. Mungkin kalau yang belum kenal saya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Ini sebenarnya penggemar aja, belum pernah terjun ke bidang profesional di aeromodeling. Jadi sampai saat ini baru pehobi. Dan alhamdulillah kebetulan saya kenal aeromodeling sejak lama, sejak tahun 1977 saat kelas 1 STM. Terus setelah itu sampai tahun 1985 masih di aeromodeling, tapi karena nggak punya teman, vakum lama. Saya main aeromodeling lagi tuh sekitar tahun 2002. Lagi saat itu belum ada forum, belum ada teman, nekat main sendiri karena melihat ada aeromodeling yang 2 channel dan murah-murah gitu. Terus kemudian setelah itu sampai sekarang masih menggeluti. Ya. Kalau di kalau di SD saya juga dulu ngelola yang di PHBBD yang daerah ORG itu. Om Roji kayaknya hilang. Halo. Nah, Ya, suaranya. Udah. Ada? Udah. Udah Om Roji ya? Ya, tadi suaranya masuk nggak? Terakhir nggak kedengeran. Enggak, kurang. Oh, itu kurang dekat berarti mikrofonnya ya. Terakhir nggak kedengeran, terakhir. Oke. Saya ulang lagi deh supaya enak. Saya yang terakhir tadi. Ya, oke. Kita mulai dari awal aja. Nama saya Roji Wanudin. Kebetulan saya kenal aeromodeling dari tahun 1977 saat kelas 1 STM. Guru aeromodeling pertama saya adalah Pak Zubair Oda yang baru kemarin saja meninggal dunia. Itu adalah guru aeromodeling pertama saya. Kemudian setelah itu saya belajar dengan Pak Dahlan di SM Penerbangan. Itu saya geluti sampai tahun 1985. Setelah kuliah, saya nggak punya teman di aeromodeling, saya vakum. Baru aktif lagi di aeromodeling sekitar tahun 2002 karena ngelihat ada pesawat-pesawat aeromodeling dari foam, karena sebelumnya kan kita kenal aeromodeling itu dari kayu balsa. Saat 2000 itu kita mencari kayu balsa, karena kan di tahun 98 itu di Jakarta banyak toko-toko yang penjual balsa yang tutup karena yang perusahaan Mei itu. Termasuk di Nandre yang mungkin ada yang ingat, di Nandre di Pulau Mas, kemudian ada yang di Kuliner Plaza dan lain-lain. Nah, 2002 itu saya mulai menggeluti lagi, main dengan channel, sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman, kita sepakat untuk membentuk satu komunitas nasional yang kita namakan Gerage Aeromodeling atau gaero.org. Disitulah mulai banyak peminat aeromodeling di seluruh Indonesia. Kemudian berlanjut lagi, ketemu di beberapa grup aeromodeling di FB, sampai akhirnya nyantol di KAI sejak 2015 di Seret Om Julius seperti itu saya. Ya Om Julius ya. Nah, jadi sampai tahun 2015 terus dibikinlah KAI itu ya. Betul. Teknologi ya. KAI udah ada. Udah ada ya? Sama Om Julius. Nah, ini Om Julius, gimana Om Julius? Cerita dong, sekarang kenalin nih, perkenalan nih, Om Julius. Ya, nama saya Julius Perdana, mulai kenal aeromodeling tuh mulai 91, zaman SMP di ekskul aeromodeling. Gurunya sama Pak Dahlan, Ahmad Dahlannya Pak Roji tadi. Itu terus, tapi baru kenal RC aeromodeling baru tahun 2012. Jadi masih baru kenal gitu lah. Terus kemudian karena sering digabung di forumnya Om Roji, Gaero, terus akhirnya sering post gitu, sering bikin pesawat, terus ke Facebook, akhirnya saya diangkat jadi admin di grup apa sebelum itu, I Love Aeromodeling gitu kan. Terus akhirnya kita pindah ke KAI, saya diangkat jadi admin lagi sampai sekarang. Terus baru tahun 2019 saya mulai bikin channel YouTube soal RC aeromodeling ini.
Kira-kira gitu aja. Oke, YouTube-nya apa nih? YouTube-nya nama saya sendiri, Julius Perdana. Oke, nah nih sekalian nih teman-teman yang belum subscribe nih. biar makin banyak subscribernya Om Julius nih. Terima kasih. Nah, oke, ini makin banyak nih yang ikut nih. Nah, makin seru nih. Jadi tadi Om Julius dan Om Roji udah memperkenalkan diri. Jadi tadi Om Roji juga udah menyampaikan bahwa KAI itu mulai dari Desember dari 2015 gitu ya. Terus dulu sempat namanya I Love Air Modeling ya, Om ya? I like homemade air modeling. Oke, awalnya I Like Homemade Air Modeling, berkembang, kemudian menjadilah satu KAI. Sekarang membernya berapa nih sekarang? Member KAI ini Om Roji? 26.167. Wih, udah 26.000 nih, udah 26.000 member di seluruh Indonesia. Oke, nah terus cerita-cerita nih Om, cerita-cerita sebenarnya dari dulu dibangun ini, grup-grup ini sebetulnya untuk apa sih Om? Tadi kan kita sempat ngobrol sebentar di awal bahwa pengennya sampai ke daerah-daerah itu mendapatkan ilmunya dan lain-lain. Tapi sebenarnya mungkin ada di luar itu nggak Om yang pengen dicapai dengan adanya grup KAI ini gitu? Tujuannya sebenarnya sederhana aja. Kita kepengen air modeling itu jadi dikenal masyarakat sebagai olahraga dirgantara yang murah. Karena selama ini kita punya orang tahunya air modeling adalah olahraga orang kaya, mahal. Terutama karena orang fokusnya ke RRC, ke radio control ya. Padahal air modeling itu kan banyak cabangnya. Ya rubber power, free flight, OHLG itu kan murah-murah. Kita modal 10.000 aja bisa nerbangin pesawat model gitu kan, sesuai dengan namanya kan air model. Jadi olahraga udara yang menggunakan pesawat miniatur kan gitu aslinya kan. Gitu. Jadi kita pengen itu memasyarakat ke seluruh pelosok bahwa air modeling itu tidak perlu modal besar, tapi kita bisa mulai dengan yang model-model kecil yang nggak usah radio control dulu. Kita mulai dengan free flight, kita mulai dengan OHLG atau OHLG kayak gitu, rubber power itu kan murah kan seperti itu. Nanti meningkat ya, kalau memang ada kemampuan silahkan kita bisa ngarahkan ke beberapa tahapan, jangan langsung yang mewah, kita mulai dengan yang bertahap aja dan sesuai kemampuan aja, sesuai budget. Itu yang selalu kita arahkan ke pemula. Selain itu tadi seperti saya sudah cerita, dengan banyaknya orang bisa mengakses YouTube dan medsos, itu banyak orang kan kepingin tahu. Gitu. Kadang-kadang yang kepingin tahu itu kalau nggak ada yang ngarahin kan suka salah jalan nih. Yeah. Atau nekat, gitu kan. Begitu nekat, udah gagal baru cerita. Nah, kita nggak kepingin. Kita pengen kasih tahu tahapannya seperti ini, prasyaratnya seperti ini, kemudian ada beberapa aturan yang harus diikutin, terutama faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan itu kan juga faktor utama ya. Selain kita bisa bikin, kita juga harus tahu. Terus kemudian kita bisa mengedukasi bahwa air modeling itu ada ilmunya. Ya walaupun sedikit-sedikit kita kasih tahu ilmu aerodinamikanya, bagaimana menghitung lift, bagaimana menghitung luas sayap, bagaimana menghitung power motor, supaya kalau orang bikin tuh tidak gagal. Karena biasanya pemula begitu dia coba, pengennya yang keren-keren. Begitu gagal kapok, besok-besok nggak main lagi. Ya, betul. Ya. Kayak gitu. Betul. Wah, udah habis banyak nih, taunya crash gitu kan, sekali terbang gitu ya. Kapok akhirnya. Tapi salah satu cara untuk pemula itu simulator ya Om ya, bener ya? Disarankan, tapi orang banyak yang nggak mau. Oh gitu? Karena nggak sabaran, kepengennya bikin langsung terbang. Oh, oke. Jadi akhirnya kita cari jalan tengah. Kita sarankan beli aja dulu yang udah dijamin terbang bagus. Nanti cari pendamping, didampingin sama yang lebih senior, belajar terbang. Kalau terbangnya udah bisa, orientasi terbang udah bagus, silakan kalau mau bikin. Dia udah tahu, gitu. Oke. Ya. Nah, nih Om, jadi tadi Om Roji kan udah banyak ngejelasin ya tentang profil KAI seperti apa, tujuannya mau kemana, biar
sharing knowledge ke teman-teman di seluruh pelosok di Indonesia. Nah, kemudian nih Om, di Indonesia, nggak di Indonesia aja, di dunia perkembangan aeromodeling ini kan meningkat terus, gitu ya. Nggak hanya sekedar hobi, nggak hanya sekedar olahraga, nggak cuma sekedar hanya prestasi olahraga yang sampai ke kejuaraan nasional, kejuaraan dunia, dan lain-lain. Tapi ini udah masuk ke industri. Skalanya udah masuk ke industri. Nah, industri ini mungkin di pertemuan kali ini yang kita akan bahas mungkin ke industri tanpa awak. Karena biar bagaimanapun, yang tanpa awak ini dari pesawat ini banyak sekali. Gitu ya, dari mulai pesawat yang dipasang picksock atau dipasang flight controller, kemudian apa namanya bisa otomatis dan lain-lain. Kemudian udah mulai bergerak lagi semenjak multirotor nongol, tadinya terpisah multirotor sendiri, apa namanya fixed wing sendiri, dan sekarang udah jadi satu menjadi VTOL dan lain-lain. Nah, ini gimana nih? Mungkin dari Om Julius dulu nih, perkembangan teman-teman di KAI terhadap industri nih Om. Artinya berapa banyak sih teman-teman di KAI ini yang mulai bergerak ke arah industri, kemudian apa namanya industri apa aja sih yang Om Julius tahu nih? Maksudnya apakah udah mulai bergeraknya ke industri yang membuat pesawat atau mungkin bahkan udah meningkat ke apa namanya pesawat tanpa awak dan lain-lain? Itu gimana Om Julius nih? Kalau seperti Om Roji bilang tadi, kira-kira ada 10% Om. 10% Tapi ya? kalau saya lihat secara luarnya di grup itu kira-kira adalah 10 orang yang saya tahu dia ke pemetaan atau dia juga memproduksi apa namanya drone-nya juga. Jadi dia pakai gabus dan apa namanya di resin juga di jadi komposit gitu. Ada juga yang pemetaan, jelas paling banyak pemetaan sih. Terus Pemetaan ya. memproduksi pesawat juga ada. Cuman nggak terlalu banyak sih, kebanyakan di grup tuh hobi. Jadi yang sekitar saya tahunya kira-kira 10 orang lah ada yang ke apa namanya ke industri udah mulai profesional gitu. Ya. Nah, kalau dari Om Roji gimana Om Roji? Teman-teman yang masuk ke industri. Oke, saya melihatnya begini. Ada beberapa pemain aeromodeling yang melihat kebutuhan. Dia itu pintar melihat peluang. Jadi kan dia ada di satu daerah. Dia lihat peluang daerah itu untuk penggunaan wahana udara, entah untuk pemetaan, entah untuk survei segala macam, itu kan besar. Nah, dia awalnya belajar aeromodeling dulu. Kemudian setelah tahu aeromodeling, dia berkembang. Gitu. Bagaimana caranya pesawat ini bisa otonomous? Bagaimana pesawat ini bisa terbang sesuai dengan keinginan yang punya pesawat ataupun yang punya kerjaan seperti itu kan? Nah, dari situ dia mulai bertahap. Awal-awalnya mungkin mengcopy dari pesawat-pesawat yang udah ada. Itu salah satu solusi kita kan untuk mendapatkan pesawat yang murah ya, terutama di pelosok. Nah, saya melihatnya di situ. Jadi kebanyakan justru yang bergerak di bidang industri dalam tanda petik ya, karena belum masuk industri besar tapi masuk industri perorangan, dia itu adanya di daerah. Kebanyakan di daerah. Kalau di kota besar kan akses mudah, dia bisa aja beli yang udah jadi, yang udah satu paket sama sistem. Kalau di daerah kan susah, dia belajar dari bagaimana dia membuat airframe yang sesuai, bagaimana dia membuat dia menginstall sistem yang sesuai seperti itu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kalau yang Om Julius bilang tadi ada 10 itu yang skala besarnya, tapi itu banyak Om Asya. Seperti teman kita yang di Bengkalis. Bengkalis itu dia betul-betul autodidak. Om Andi Pratama, mungkin nggak tahu dia apa enggak. Itu Om Andi itu dia autodidak. Jadi dia belajar, pertama dia belajar aeromodeling, kemudian dia belajar bagaimana menganalisa, terus kemudian dia mencoba mengcopy, tapi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Akhirnya dia coba menawarkan pekerjaan ke Pemda untuk survei segala macam, belajar flight control segala macam, sampai di situ. Jadi industrinya adalah skalanya masih di airframe, karena kan sudah jelas. Yang kedua, kita masih dari buatan pabrik dan elektrik sistem juga masih. Tapi kalau untuk beberapa ini sudah mulai
masuk ke skala di apa namanya di kita bilang di apa namanya autonomous UAV UAS ini seperti itu Om. Ya, oke, terima kasih Om. Ya, jadi kalau tadi dari cerita Om Julius dan Om Roji nih, sebetulnya dari KAI ini sangat beragam background-nya gitu ya, dan perkembangannya juga pun pesat gitu, nggak cuma sekedar hobi aja. Dari tadi Om Roji sampaikan ada yang otodidak belajar di grup, kemudian dia bisa mengembangkan diri, dia melihat peluang dan lain-lain sehingga menjadilah satu pekerjaan di sana. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini yang bahwa air modeling ini sebagai cikal bakal industri sistem tanpa awak di Indonesia. Nah, kedepannya gimana nih menurut Om Roji dan Om Julius? Artinya dari teman-teman KAI ini dan dari perkembangan industri tanpa awak di dunia gitu, gimana nih teman-teman atau mungkin grup ini akan dikembangkan seperti apa sehingga siap nih untuk menghadapi bombardir teknologi-teknologi di luar, karena tadi dari cerita-cerita Om Roji dan Om Julius itu udah mulai banyak nih, ada teman-teman yang membuat airframe gitu kan, ada teman-teman yang udah mulai belajar tentang autonomous gitu, flight controller dan lain-lain gitu kan. Nah, itu gimana Om pandangannya Om nih ke depannya gimana nih terhadap industri tanpa awak nih? Om Julius dulu deh. Gimana ya? Saya background-nya sih sebenarnya ini ya, hanya hobi sih. Jadi saya buat profesional untuk kerja pun untuk hobi. Jadi kalau untuk profesional gitu, saya nggak tahu. Kalau untuk Maksudnya, teman-teman yang ini Om, yang maksudnya gini, kan di grup nih Om Julius dan Om Roji kan bisa dibilang sebagai admin ya, artinya ya, mengetahui kan perkembangan-perkembangan di dalam grup ini. Nggak, maksud saya nih kan di luar negeri ini udah mulai banyak yang masuk ke Indonesia ya, drone kargo lah, ya apa namanya delivery lah segala macam gitu kan, belum lagi yang foto video fixed wing pemetaan gitu kan, spray gitu. Nah maksud saya gimana nih teman-teman di dalam di komunitas-komunitas ini, di klub-klub ini mengembangkan dirinya sehingga ini menjadi apa ya, ketahanan lah gitu loh. Artinya walaupun dia hobiis tapi kan dia juga harus bertahan dengan serbuan-serbuan dari luar gitu loh. Karena kan udah mulai banyak juga teman-teman kita yang buat sendiri gitu, ada yang buat kayu balsa, ada yang buat pakai fiber dan lain-lain gitu. Nah, itu gimana Om? Atau Om Roji mungkin? Tambahan aja. Kebetulan memang mayoritas kita bicara di KAI aja ya. Ya. Kalau mayoritas di KAI kan kebanyakan memang penghobi, hobi saja. Jadi untuk sampai harus bersaing dengan luar dengan teknologi yang itu, dengan teknologi yang Mas tadi bilang, sepertinya masih kita bilang masih kecil lah uangnya, kecuali perorangan ya. Kalau klub atau komunitas tuh kecil, karena kan target itu kan cuma hobi aja, jadi kumpul terbang bareng seperti saya cerita sebelumnya tadi. Kita tuh kebanyakan cuma senang terbang, fun flyer kayak gitu. Oke. Kalaupun misalnya kita terbang autonomous, itu cuma keingintahuan kita bagaimana sih terbang autonomous, bagaimana terbang FPV kayak gitu kan, itu keingintahuan kita aja. Kadang teman-teman cuma sampai situ aja. Walaupun secara perorangan mungkin ada yang mengembangkan diri lebih dari itu, gitu. Tapi secara komunitas kayaknya enggak. Oke, jadi masih banyak yang hobis ya, masih banyak teman-teman yang hobis. Oke. Nah, kalau dari ini Om, dari teknologinya nih Om, dari teknologinya kan Om Roji sama Om Julius ini udah lama lah ya, apalagi Om Julius dari Free Flight, kemudian Om Roji juga dari tahun 77 udah mulai kenalan nih. Saya aja kenalan air modeling SD, tapi baru main lagi tahun 2000-an belakangan ini. Nah, sekarang kan industri apa namanya lokal mulai banyak nih Om. Tadi Om Roji sampaikan bahwa ada teman-teman yang buat gitu kan, terus pada jago-jago. Pernah nggak sih terlintas di teman-teman KAI bahwa oh ini nih kayaknya perlu nih ada satu
bukan channel ya, salah satu bahasan khusus nih supaya teman-teman nih yang tadinya yang mau scale up gitu ya, yang tadi katanya cuma 10%, tapi sebetulnya kan ini bisa kita scale up lagi, kita bisa perbesar lagi. Nah, itu ada nggak sih di situ program-program khusus dari KAI kalau teman-teman mau serius nih gitu kan, ngembangin airframe, mau serius nih ngembangin elektroniknya, softwarenya dan lain-lain, itu gimana tuh, Om? Gitu. Sebenarnya sih kita ngasih dasarnya aja sih. Okay. Dasar dari area modeling itu, jadi sampai ke bisa terbang. Terus untuk perkenalannya mungkin kita nanti akan ngasih referensi. Kamu gabung ke sini, ke grup ini. Kamu ke robot terbang misalnya, atau kamu mau yang pemetaan ke grup pemetaan. Jadi kita di komunitas hanya memberi dasarnya aja. Jadi pesawat itu bisa terbang, kamu bisa lebih ke atas lagi, ke sini gitu. Oke. Kalau Om Roji gimana? Om Roji gimana, Om Roji? Oke, saya tambahin ya. Kendala kita adalah latar belakang kita tuh kan macam-macam, Mas ya. Ya. Segala macam. Jadi dari yang nggak ngerti teknikal sama sekali gitu kan. Jadi kadangkala kalau kita kasih bahasan serius, lari semua, Mas ya. Lebih senang gimana caranya motong gabus gitu. Oh gitu. Jadi memang susah. Jadi kalau misalnya kita mau bikin subforum, pasti sedikit juga yang ikut gitu. Okay. Nah, itu pernah memang saya coba waktu di zamannya di Gairo. Itu kan memang subforumnya kita bikin sesuai dengan minatan gitu kan. Yeah. Ya karena kalah dengan energi akhirnya juga nggak berjalan gitu. Susah kalau di FB karena kita kan nggak bisa bikin subforum kan. Ya. Orang semua baca, begitu dilihat, wah ini serius nih, susah. Diam aja dah. Tapi antusias sih sebenarnya ada ya, antusiasme teman-temannya ada ya sebetulnya, banyak ya. Cuman terus terang, antusias ada, tapi kalau mau nanya tuh bingung nanya apa gitu. Oke. Nah, ditambah lagi, kita tuh ada yang namanya geng arisan. Geng arisan. Jadi itu kalau ada pertanyaan aneh, habis dibully. Dibulinya gimana? Dibully aneh-aneh itu gimana anehnya? Lucu-lucuan aja. Dibikin melenceng dari pembahasan. Mana-mana gitu larinya gitu. Iyalah. Kalau udah melenceng mah kayak pertanyaan gini, kenapa gimana caranya pesawat tidak crash gitu. Kan itu pertanyaan yang aneh itu. Ya udah, pesawat tidak crash nggak usah terbang. Bisa bikin basement. Udah mulai digantung di tembok gitu. Iya, benar. Iya. Nah, sebentar nih, dari sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Jadi sambil kita ngobrol, jadi kali ini kita ngobrol santai aja nih. Yang dari teman-teman, sekarang ada 43 orang nih, banyak loh. Om Masa, boleh izin berbicara. Nah, ini ada Om James nih, salah satu sesepuh juga nih. Mohon izin. Wajahnya Om James. Buka kameranya. Pindah tempat. Nah, gitu dong. Dikira belum mandi Om James. Ayo lo ketahuan. Enggak. Jadi gini Om Masa, membahas soal masalah tadi pesawat tanpa awak. Kalau boleh saran, gimana dari Asta itu maksudnya sedikit membina atau jadi kan tadi ada 10 orang nih. 10%? Iya, 10%. 10 orang yang dikenal sama Om Julius, benar. Om Julius saya kenal 10 orang. Tapi kan sebenarnya mungkin bisa lebih daripada itu. Hanya saja mereka ini kan juga mungkin belum mengetahui ada satu organisasi yang namanya Asta ini. Mungkin dari saya mohon sih sebagai admin Om Jul sama Om Roji bisa memberikan pencerahan juga apabila teman-teman yang mau mencari ilmu mengenai soal penerbangan wahana tanpa awak itu bisa di Asta gitu. Nah, sedangkan Asta sendiri ya mungkin kita mulai memberikan library yang cukup gitu loh, sehingga
orang-orang yang ingin mengetahui mengenai teknologi tanpa awak itu seperti apa, bukan hanya untuk yang di udara, bisa juga di bawah laut, di darat, dan sebagainya. Nah, itu mereka akan mengalihkan ke, oh ternyata wadahnya sudah ada loh di Asta gitu loh. Nah, KAI ini seperti yang Om Julius bilang, itu sebagai dasarnya. Saya jujur terima kasih banget sama Om Julius sama Om Roji gitu loh. Yang seingat saya mulai dari Gairo yang memang banyak sekali pemula-pemula itu terwadahi pemula-pemula ini. Nah, ini mungkin untuk perkembangannya bisa, kalau untuk pemetaan seperti Om Julius bilang tadi bisa ke asosiasi pemetaan atau ke yang lainnya. Tapi kalau untuk dia untuk mengetahui mengenai wahana tanpa awak ya bisa ke Asta gitu. Ya. Gimana nih? Boleh saya komentari nih? Nah, silakan Om Roji. Ini kita diskusi aja nih, kita buka diskusi nih. Terima kasih Om James. Apa yang Om James sampaikan itu sudah saya lakukan di KAI. Jadi saya selalu mengupdate informasi dari ASTA. Kemudian juga setiap kali ada profil, ada sesuatu yang biasa, saya selalu informasikan, selalu broadcast ke KAI. Teman-teman KAI juga sudah tahu ada ASTA, dan beberapa saya lihat juga sudah join di grupnya ASTA Indonesia. Jadi secara informasi tidak sampai sebenarnya ke mereka, cuman tergantung dia untuk serius ikut atau enggak gitu aja. Itu aja Om James, makasih. Iya. Betul. Itu memang saya juga udah melihat seperti itu, makanya saya bilang tadi terima kasih banget nih Om Roji sama Om Julius. Nah, ini untuk kedepannya mungkin teman-teman kita di Asta ini jauh lebih memikirkan lagi, apalagi gitu loh, untuk menjaring supaya perkembangannya itu makin terfokuskan gitu loh. Ada siapa sih yang nanti kan kemarin kita fokus untuk flight controllernya siapa, khusus untuk apa namanya airframe-nya siapa. Nah, terus untuk yang hal-hal lain lagi kan banyak, autonomous itu kan banyak, itu untuk udara, tapi untuk yang darat ini ya malah justru kita belum tahu juga, atau wahana lautnya. Begitu Om Roji. Tapi kalau untuk di KAI kan lebih fokusnya kan ke wahana udaranya Om Roji. Iya, betul Om. Nah, saya mohon cuma satu lagi Om, khusus untuk KAI. Kita mungkin lebih woro-woro lagi soal safety Om. Siap Om, selalu saya ingetin. Iya betul itu Om, karena masih saya paling cerewet di situ. Betul, makin banyak teman-teman kita yang dia menerbangin, dia posting, kita lihat, dan terakhir itu teman-teman yang di Sampang ya, pesawatnya besar, oke, saya keren banget itu. Cuman cara dia melemparnya itu sangat berbahaya sekali kan. Kalau kena tangannya gimana gitu, aduh miris banget lihatnya. Siap. Oh, oke. Iya, terima kasih juga diingetin. Saya selalu nggak pernah berhenti ngingetin Om Julius juga. Bahkan ada beberapa video-video yang kita anggap memang tidak layak untuk tampil akan segera kita hapus langsung saat itu. Takut ditiru orang. Betul Om, itu dia. Dipikirkan terjadi pembiaran gitu loh Om. Iya. Itu yang bahayanya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Om Roji dan Om Julius. Salut dengan apa yang sudah dilakukan. Profisiat banget. Terima kasih. Terima kasih Om James. Sebetulnya saya mau bicara itu di belakang Om James, tapi Om James memang selalu di depan nih. Om James selalu selangkah di depan gitu, jadi langsung ditembak asalnya gitu kan. Nah itu ntar, saya tadi mau ngomong di belakang ini, kita gali dulu nih teman-teman KAI ini kemana nih, arah perkembangannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah ini Om James juga nih salah satu di Asta juga, pengurus di Asta, jadi salah satu yang dari awal nih. Waktu itu saya, Om James, ketemu Pak Gun, gitu ya, kita ngusahain dari tahun 2018 sebetulnya untuk masalah industri ini. Gitu. Nah, berkembang sampai sekarang, udah mulai banyak lah. Nah, oke, balik lagi nih ke KAI. Nah, jadi
tadi yang James sampaikan gitu ya, jadi masalah safety dan lain-lain memang itu penting ya untuk di-share baik di KAI, di ASTA pun begitu. Nah, untuk tadi yang Om James sudah sampaikan, bahwa nanti suatu saat kita akan ada forum terbuka juga untuk menjelaskan bagaimana ASTA secara detail dan struktur dan lain-lain. Nah, ada memang kita kasih satu tempat untuk member-member yang individu, artinya yang ingin berkolaborasi bareng-bareng, kita ada satu tempat. Nah, di situ monggo didiskusikan segala macamnya gitu. Nah, jadi memang KAI tetap perlu ada gitu ya, maksudnya dari ASTA sendiri pun untuk teman-teman, wah pokoknya udah komunitas udah KAI aja deh gitu, kita udah nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Nah, cuman kan kita ASTA ini, kami ini pengennya ada berkesinambungan antara teman-teman yang hobis, kemudian pengen juga nih, karena kan tadi sejarah awalnya tanpa awak ini kan yang untuk yang udara itu bisa jadi dari start dari aeromodeling gitu. Jadi kita memang perlu teman-teman di KAI juga nih untuk bersama-sama mengembangkan ini. Gitu. Terutama begitu udah masuk industri, nah ASTA ini bergeraknya di situ sebetulnya. Gitu. Ada yang mau sharing lagi nggak nih dari yang lain sebelum saya lanjut lagi nih? Ini ada siapa nih? Om Fajar ada, Om Sab, kemudian banyak nih, ada 46 orang nih. Ayo dong, kita ngobrol sore-sore sebelum maghrib. Om Fajar ngomong dong, Om Fajar. Atau Om Gianto nih yang di Sanggau nih. Oh, mohon izin. Siap. Saya mungkin hampir sekitar 5 bulan terakhir ini udah nggak nyentuh lagi. Karena kebetulan saya lagi sekolah, Om, kebetulan. Sehingga banyak penugasan gitu kan. Oke, siap. Ketika tadi ada ajakan di grup 3C, saya kira hanya alumni 3C aja. Ternyata ramai sekali, saya kaget tadi lihat sini kan. Ada Suhu Roji gitu kan, ada Om James, ada juga siapa nih? Om James, Om Bima juga ada. Om Bima ada, semuanya. ya ada Om Bima. Ternyata semuanya masih terikat dengan apa ya, kekeluargaan gitu ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini. Yang penting kalau buat saya, hobi ini memang hobi saya dari kecil sampai sekarang. Namun saya mungkin belum bisa banyak berkontribusi yang signifikan lah terhadap perkumpulan. Cuman saya sedikitnya, saya juga kebetulan kalau tugas pindah-pindah, setidaknya saya membawa racun ini kemana-mana lah. Semoga saya menjelajahi seluruh Indonesia sehingga saya bisa menebar racun ini kemana-mana. Terima kasih. Seru nih Om Fajar nih, dia menebar racun di mana-mana. Kalau Om Fajar itu mah udah deh, tidak bisa dipungkiri, racunnya itu sangat menggigit. Ini dari zamannya 3C ini saya main sama Om Fajar di Cikias nih, yang racun asli emang ini. Pokoknya kalau udah kena akut aja pokoknya ya. Oh iya, sampai bilang kontribusinya Om Fajar nggak ada. Itulah nama lapangan di Cikeas. Kalau nggak ada Om Fajar, nggak mungkin ada. Kalau Om Fajar Cikeas nggak bisa kita pakai Om James ya. Yo, Om Roji. Itu dia. Sangat besar. Saya udah habis Om. Dari teman-teman yang lain mungkin ada siapa lagi nih? Nah ini ada Pak Asro juga nih. Pak Asro monitor nggak Pak Asro nih? Pak Asro nggak ya? Oke, Mas Indra masih di motor? Ini ada beberapa teman-teman di industri juga nih, mestinya ikut ngobrol juga. Jadi tahu nih gimana kita bersinerginya nih antara industri dengan teman-teman di komunitas. Oh, lagi pada nggak ini semua. Oke, kalau gitu, kalau udah belum ada lagi, saya lanjutin lagi. Jadi tadi yang disampaikan Om, bentar. Ini ada yang di chat nih. Bentar, saya bacain ya. Saya ngechat Pasa. Oh ya, oh, aduh, ini dia nih. Mas Rizaldi nih. Waduh, definisi Undang-Undang 1 tentang penerbangan menarik. Pak,
Nah, gimana? Ayo dong ngomong dong. Oke, Pak siap. Rizaldi nih, beliau Saya menggerak juga nih di dunia apa nih? Saya bilangnya apa nih Om Rizaldi nih? biar saya perkenalan diri aja kali Pak ya. Soalnya Nah, belum terkenal. boleh, silakan, monggo, perkenalkan diri. Soalnya belum terkenal kan. Oh, udah. Yang lain. Monggo. Kebetulan background saya inspektur navigasi Pak di Kemenhub. Cuma saya salah satu founder komunitas bandar udara pesawat udara tanpa awak. Masih baru berdiri sih Pak. Jadi dasar berpikirnya adalah definisi dasar tadi dari Undang-Undang Penerbangan. Penerbangan adalah satu kesatuan penggunaan ruang udara, pesawat udara, bisa dilihat dalam teks chat saya itu ya Pak ya. Ya. Terus bandar udara tempat pesawat udara tinggal landas. Itu tempat pesawat tinggal lepas landas, itu namanya aerodrom. Kalau di situ ada kegiatan, ditambah safety, itu jadi bandara. Kurang lebih bahasa pendeknya gitu. Nah, di situ ada tambah kegiatan, perpindahan orang, barang, intermoda transportasi, ditambah safety, walaupun untuk kuta ini atau drone ini belum ada standar safety-nya, mungkin kita bisa buat walaupun minim, itu sudah merupakan suatu bandara. Lalu yang berikutnya, pesawat udara, definisi yang menarik adalah mesin yang dapat terbang dengan kemampuan sendiri. Jadi sebagai insan perhubungan, akhirnya saya coba bikin komunitas pemilik pengelola bandar udara buat support para pemilik pesawat udara lah. Jadi tempat tinggal landasnya biar dideklar sebagai bandara. Karena regulasinya juga belum bisa dibilang belum ada ya untuk hal tersebut. Pesawat udara tadi definisinya benda yang dapat terbang dengan kemampuan sendiri, mesin yang dapat terbang. Jadi tanpa sadar berdasarkan definisi itu, ternyata saya sudah punya pesawat Pak di rumah, 3 atau 4 buah lah. Keren kan Pak ya? Nah, ternyata saya beli di mall cuma 200.000 Pak, mainan anak saya kan gitu kan. Sesuai definisi itu adalah pesawat udara. Nah, jadi di kepala kita berpikir bahwa pesawat udara itu butuh puluhan miliar, ratusan miliar untuk kita bisa memilikinya. Ternyata berdasarkan undang penerbangan, modal 200.000 bahkan kurang, kita sudah bisa punya pesawat udara. Nah, terus topik kali ini cukup menarik saya, karena saya juga secara pribadi juga ingin menyiapkan diri. Sejarah dari penerbangan itu kan pasti pesawat duluan, Pak ya. Nah, terus muncullah, entah, saya juga kurang paham nih, entah bandaranya, entah alat navigasinya, entah lalu lintasnya, entah apa gitu kan. Jadi yang mana duluan, jadi kurang paham juga, mungkin bisa kita diskusikan di sini, sehingga kita baik secara kelompok maupun pribadi bisa menyiapkan diri. Kita mau bergerak di bidang apanya kira-kira gitu. Mungkin itu aja dulu Pak Asa. Kita kembalikan Pak Asa. Oke, terima kasih. Jadi nanti Pak Rizal ini kita bahas masalah aerodrom sendiri nih. Nanti kita ada satu sesi lah, kita carikan waktu lagi, kita bahas masalah aerodrom sendiri nih. Nah ini soalnya bicara aerodrom ini lumayan rumit nih, gitu. Karena udah teman-teman di otoritas semua nih yang lebih paham banyak nih. Nah kita balik lagi sekarang ke aeromodeling, nah teman-teman kita dari KHI ini. Terus tadi di kolom chat juga ada yang bilang mungkin bisa dibahas nanti dari sisi drone mengenai Society 5.0 seperti yang dikonsepkan oleh Japan government, karena lambat atau cepat pasti akan harus masuk ke dalam Society 5.0. Nah,
Nah, ini mungkin buat bahasan aja. Mungkin Mas Furkon bisa buka sedikit nih tentang Society 5.0-nya nih. Mana Mas Furkon? Nah, gimana Mas? Iya Mas, monggo Mas. Mohon izin Mas. Nah, ini dijelasin sedikit aja nih. Mungkin nanti bisa nyambung kan, tapi paling nggak teman-teman tahu dulu nih, maksudnya dari sisi dulu mengenai Society 5.0 nih. Monggo Mas. Siap, mohon izin. Jadi mungkin perkenalan dulu saya. Saya background baru lulus ya dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Masih belajar Pak. Di sini saya pernah melihat salah satu konsep dari Japan government. Mungkin dari teman-teman di sini bisa ngelihat juga di YouTube itu ada konsep ke depannya tentang gimana pembangunan dari negara Jepang itu sendiri. Nah, yang maksudnya Society 5.0 itu adalah gimana kita secara teknologi itu teknologi berasal dari manusia itu sendiri. Jadi untuk nanti drone itu sangat berperan penuh atau berperan sangat banyak dalam kehidupan sisi manusia, baik itu dalam sisi pengiriman logistik atau sisi pengiriman yang lainnya, atau dengan aktivitas manusia yang nantinya mungkin sangat didukung oleh transportasi, Pak, seperti itu, karena sudah terintegrasi dengan AI sama IoT juga. Nah, itu kan pasti kita harus punya roadmap, atau bukan ya mungkin roadmap, karena sistemnya itu mungkin sangat integrated juga nanti ke depannya. Mungkin saya masuk di sini, saya dukung banget karena pembahasannya sangat menarik. Di sini kita berkumpul dan membahas masalah apa yang menjadi future di umat manusia ke depannya, khususnya bagi Indonesia ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Furkon. Saya baru share di chat tuh Society 5.0. Jadi saya juga baru ngeh nih. Thank you Mas. Siap, terima kasih Furkon. Ya, saya lagi nanti buka kedepannya, nih. Siap, nanti ke depannya itu mungkin semua udah integrated sama data manusia, sama big data. Nanti kita kalau misalnya untuk pengiriman logistik semuanya udah by teknologi semua gitu, Mas. Siap. Nah, ini udah economic advancement. Problem bla bla bla. Ya, wah ini mesti KAI nih. KAI ini jadi tempat berkembangnya teman-teman di air modeling. Kemudian Mas Dede, angkat tangan nih dia. Angkat tangan bukan menyerah nih, tapi dia raise hand. Mas Dede, monggo Mas Dede. Mas Dede raise hand nih. Nah, gitu dong dibuka. Kedengeran Mas Dede? Mas Dede dari Frogs nih. Halo? Nah, ya, baru kedengeran. Oke. Ya, putus-putus Mas Dede. Putus-putus Mas Dede. Mas Dede masih join? Tadi siapa lagi resen? Mas Dede? Oh, enggak ya. Oke. Halo? Ya, tuh, nyambung lagi. Oh, hilang. Ya, halo Mas Asa. Ya. Suaranya masih enggak bagus, Pak. Putus-putus sih, hilang-hilangan. Nah, sekarang kedengeran tapi. Ya, sekarang kedengeran. Sekarang kedengeran? Kedengeran. Monggo. Ya. Kameranya saya matikan ya, mungkin karena kameranya boleh. Jaringannya nggak mampu nih. Siap. Jaringan rumahan. Wifi rumahan nih. Siap. Ya, Monggo. Salam kenal semua om-om, subes-subes idola saya, semua panutan-panutan saya nih. Perkenalkan, saya Dede dari Jogja. Ya, seorang entusias wahana terbang lah dari Jogja. Ini mewakili juga karena saya kerja di Frogs Indonesia. Mungkin kita bisa menghubungkan dari komunitas aeromodeling ini dengan industri itu di bidang sumber daya manusianya. Karena kan bagaimanapun juga KAI ini lebih ke grassroots banget lah, yang dasar banget. Teman-teman yang anak-anak SMP,
yang anak-anak SMA mulai tahu tentang drone, tentang wahana terbang tuh banyak juga dari KAI. Itu contohnya ini untuk kegiatan ini aja banyak teman-teman tuh, saya masih SMP, saya pengen belajar dunia drone, tapi taunya dari KAI. Nah ini juga jadi pembahasan mungkin kedepannya KAI itu bisa memasok berangkat dari komunitas, bisa memasok teman-teman sumber daya manusia untuk bisa membantu di industrinya. Jadi kayak contohnya kayak misalnya di Frogs Indonesia kita pengen punya pilot banyak nih. Terus kita mau buat kita buat program namanya PDP, Pilot Development Program. Tapi kan untuk masuk program itu paling tidak yang masuk itu punya dasar sedikit lah, jangan dari nol banget. Jadi kalau kita ngelatih, kita mulai, kita sudah ada dasar, ada basic. Nah, basic itu teman-teman itu bisa dapat di KAI. Jadi kayak kalau kita bicara dari misalnya trust, lift, itu kan dasar banget sih. Jadi saat kita mau advance-nya, kita bisa nyari, industri itu bisa nyari potensi-potensi sumber daya manusia itu berangkat dari komunitas. Nah, termasuk KAI ini. Itu mungkin arahnya ke situ tuh, hubungan industri sama komunitas ini bisa diarahkan ke situ. Oke, Mas Dede, terima kasih. Dari Om Roji, dari Om Julius gimana nih? Mungkin saya ya. Ya, Om Roji, monggo. Terima kasih Om Dede. Itu peluang itu saya kira sih sangat terbuka ya. Jadi sebenarnya itu mudah aja. Mungkin ada teman-teman dari industri mempunyai kebutuhan terhadap sumber daya manusia, informasikan di KAI, nanti kan akan ketangkep tuh siapa aja yang cocok sesuai dengan spek yang dibutuhkan, sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu. Nanti tinggal tahapan berikutnya kan tinggal ya prosedur formal lah, masukin lamaran, dites macam. Peluangnya banyak Om Dede seperti itu. Karena memang peminat kita juga banyak dan kadang-kadang mereka juga nggak ngerti kalau saya mau masuk ke industri saya harus lewat mana. Kalau tiba-tiba ada peluang gini kan jelas, oh iya ada peluang dari PT Anu atau dari Anu atau dari sisi Anu gitu. Jadi dia akan coba ke sana apakah saya cocok sesuai dengan kebutuhan, apakah dasar ini yang saya cocok dengan kebutuhan seperti itu Om Dede. Itu sangat bagus sekali Om Dede. Terima kasih banget ini. Bagus banget. Oke. Terima kasih Om Roji. Om Julius, gimana nih? Sama dengan Om Roji. Sama ya. Jadi sebetulnya kan industri ini yang tadi disampaikan Mas Dede ini, kebetulan Mas Dede di Frogs ini banyak memerlukan SDM. Jadi SDM ini kan dibutuhkan industri, udah mulai banyak nih sekarang, nggak cuma di Frogs saja. Saya perhatiin di mana-mana udah mulai banyak rekrutmen, terutama di dunia unmanned system, gitu ya, dari mulai hardware, software, pilot juga, gitu. Nah, Oke. Dari Om Roji tadi udah. Nah, tuh dari James nih. James, apa lagi James? Monggo. Kita buka diskusi dulu, seluas-luasnya dulu, baru nanti kita simpulkan di belakang. Ya, mohon maaf Om Masa. Tadi informasi dari Om Rizal di soal masalah dome. Aerodrome. Apabila terjadi suatu aktivitas take off, landing dan sebagainya. Nah, ini saya merefer kepada untuk teman-teman gitu loh di daerah dimanapun berada. Kalau namanya kegiatan air modeling itu memang kita kan butuh tempat untuk take off, landing dan sebagainya. Nah, apakah hal ini ke depannya dari Departemen Perhubungan bisa dinyatakan sebagai tempat itu ya mungkin lapangan air modeling kah atau lapangan apa secara resmi gitu loh. Sehingga apabila ada pilot yang lewat, terutama pilot-pilot heli, lewat di daerah tersebut kan bisa mengetahui itu ada aktivitas di bawahnya gitu loh. Apakah bisa seperti itu ya Om Rizaldi? Atau bagaimana? Mohon petunjuk ya Om. Gimana Pak Asa? Om James. Gimana Pak Rizaldi? Siap Pak Asa. Kalau boleh langsung aja ya Pak Asa ya. Ya. Kalau boleh mengutip bahasa Pak Nur yang dari Jombang tempo hari itu, Jombang kalau nggak salah Pak Asa ya. Saya agak lupa tuh. Pak Nur, selama ini sih belum ada regulasinya Pak.
Jadi sempat juga diskusi dengan Pak Asa kemarin. Yang kita tunggu-tunggu adalah regulasi. Kenapa kita mesti nunggu? Saya pernah coba berdiskusi dengan kawan-kawan pada saat mendirikan komunitas. Emang dilarang, Mas? Kan belum ada regulasinya. Boleh saya kutip balik nggak bahasa Anda gitu kan? Emang dilarang? Kan belum ada regulasinya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ya cuma untuk memastikannya paling nggak lapor. Kalau izin ada peraturan tentang izin paling nggak melaporkan. Koordinasi lah. Koordinasi lah. Jadi paling nggak jika terjadi apa-apa tidak disalahkan 100% karena sudah melakukan koordinasi. Paling nggak seperti itu. Regulasinya masih sangat minim. Makanya saya mengajak seperti apa ya, penggunaan ruang udara yang hingga 120 meter ya. Cuma satuannya adalah di atas permukaan daratan ya, AGL, above ground level, itu kan nggak perlu izin, kecuali di KKOP. Jadi ya silakan aja. Cuma langkah baiknya untuk ya lapor aja, nggak perlu izin kan, jadi ya lapor aja untuk meminimalisir anggapan salah tersebut. Anggapan salah ya, karena menurut regulasi itu nggak perlu izin kan. Cuma kalau ada apa-apa helikopter kan jadwalnya unscheduled terus gitu kan. Jadi unscheduled. Jadi kalau ada apa-apa ya paling nggak bukan nggak terlalu disalahkan lah. Gitu. Ya, itu yang schedule sama yang unschedule. Kalau yang terdaftar kan kadang-kadang ada juga yang terbang di luar itu. Ya. Ya, makanya perlu koordinasi ya. Terus kalau nunggu regulasi juga, saya juga minta diedit sama Pak Asta nih sebenarnya nih. Takut ngeri sedep nih ngomong di sini nih. Pertama, berdasarkan undang tadi, drone tidak boleh terbang di KKOP, betul Pak saya? Ada peraturannya. Yeah. Padahal tempat tinggal landasnya kalau lihat definisi adalah bandara kan? Ya. Jadi agak-agak mau kita tunggu regulasi ya. Kita yang harus sedikitnya regulasi kan mengatur kita sebenarnya. Saya sebagai masyarakat lah ya, sebagai apa istilahnya Pak? Bantu dong. Apa tuh Pak? Nah inilah artinya apa istilahnya? Ya jangan sampai regulasi itu malah menghambat kita gitu loh. Tapi kan sebenarnya untuk mengatur bukan melarang, tapi jangan sampai di antara kita kepentingan kita berbenturan, sehingga membahayakan orang lain atau apa gitu kan. Jadi ya salah satu contoh yang itu tadi. Ya. Drone tidak boleh terbang di KKOP, tapi tempat tinggal landasnya sebenarnya namanya tambahin safety dikit aja. Rambunya, apanya itu udah jadi bandara. Nah, kok nggak boleh terbang? Jadi kapan kita boleh terbang? Kan kurang lebih gitu. Iya. Oke, makasih Pak Asa. Siap. Kalau yang saya tangkap sih Pak, jadi kan memang aturan-aturan ini terus disempurnakan gitu ya, dari mulai definisi, kemudian aturan-aturan ini kayak yang 4107 juga sebentar lagi akan ada yang baru lagi nih. Padahal tahun lalu baru direvisi, nanti tahun ini insya Allah katanya akan keluar lagi yang baru. Nah, jadi saya rasa perlu juga nih sinergi juga antara teman-teman itu di komunitas, di teman-teman di profesional, kemudian yang di pemerintahan, di regulator juga nih mestinya terus bersinergi gimana nih baiknya supaya tidak saling tabrakan gitu loh. Jadi kepentingan masing-masing tetap berjalan gitu ya, dengan aturan-aturan yang juga tidak memberatkan satu dengan yang lainnya gitu. Ya kita tunggu aja nih nanti dari Pak Rizali dan teman-teman yang lain juga di regulator gimana nih aturan-aturannya, karena teman-teman di komunitas, teman-teman di industri profesional ini banyak juga yang
yang menunggu sebetulnya supaya lebih nyaman dan aman. Nah, Izin safety ini Pak yang perlu. Ya, Izin. ya, ya. Saya hadir di sini sebagai pribadi ya, bukan sebagai regulator Pak Asa. Oke, siap, siap. Ada surat tugas nih Pak Asa. Oke, siap sebagai pribadi. Oke. Oke, jadi sekarang udah jam berapa nih? Jam 4.43. Kita akan selesai di jam 5. Kita akan selesai di jam 5. Tadi kita udah banyak bahas nih. Ada dari Mas Dede itu di industri SDM dong nih, karena di industri banyak memerlukan SDM. Kemudian dari Pak Rizaldi juga masalah regulasi. Ini ayo kita sama-sama bareng-bareng. Message yang saya tangkap Pak Rizaldi ya, kalau salah tolong di ini. Ayo kita bareng-bareng develop sama-sama. Yang penting tidak saling koordinasi sehingga kalau ada apa-apa kita bisa nge-track gitu loh. Ini kenapa? Jadi sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi. Kemudian dari Mas Furkon ada Society 5.0, itu juga mungkin nanti pengembangan komunitas-komunitas bisa ke arah ke sana. Terima kasih juga. Saya juga baru dengar tuh lumayan. Terus apa lagi ya? Mungkin dari teman-teman industri ada ini ada teman saya nih. Ada Anza nih. Anza. Suara dong Anza nih. Ada Anza, terus atau saya buka lagi deh terakhir nih sebelum Anza, ada yang mau disampaikan kan nih? Anza di mana? Masih di Bengkulu? Jambi. Oh, masih di Jambi. Halo Om. Yes. Siap. Masih di Jambi Om. Oke, gimana teman-teman Jambi nih? Sepi Om. Tapi di sini baru kemarin ada dikontak dari grup. Mulai mau dibentuk lagi fasi aeromodeling fasinya lah fasinya. Oh, oke, siap. Kalau industri gimana? Jambi kan banyak nih industri-industri tanpa awak nih di sana nih. Gimana Anza? Baru inilah kita baru mau mulai jajaki. Selama ini sih banyak dari luar aja ke sini. Iya. Salah satunya saya. Jadi buka kartu nih. Mainnya ke Jambi. Iya, nggak ngajak-ngajak lagi. Oh iya, mestinya kulonoan nih sama Om Azan nih. Oke, salam buat teman-teman Jambi ya. Sehat-sehat terus sama Anza. Siap, Om. Manza nih dulu dia ikut di drone racing juga nih, tapi dia sekarang main pesawat juga. Dia salah satu antusias aeromodeling antusias ini. Saya kenal beliau dari di Jogja, masih kuliah waktu itu ya Mas ya. Itu. Ya. Oke, dari yang lain ada lagi? Atau Om Roji, Om Julius, tadi kan kita udah banyak dari teman-teman tuh bersuara tuh. Sebelum kita akhiri ada kata-kata atau wejangan atau apapun itu, silakan. Om Roji ada? Ya, sedikit aja. Jadi gini. Agak jauh Om suaranya Om. Gimana benar? Ya. Ini mikrofonnya memang nggak sensitif. Jadi kita itu seperti tadi saya bilang, kita kan berangkat dari berbagai latar belakang, berbagai macam bidang, sosial ekonominya beda-beda, komunitas itu. Cuma kita berusaha supaya walaupun kita berbeda-beda background, berbeda sosial ekonomi, kita berusaha memahami bahwa aeromodeling ini sekarang ini bukan mainan anak-anak gitu. Jadi ada aturannya. Kemudian berkaitan dengan regulasi baru pemerintah, kita juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut. Walaupun tadi seperti Om Rizaldi sampaikan, kita belum sampai ke tahap izin, tapi kalau misalnya ada sesuatu kita masih tahap di memberitahukan aja seperti itu. Jadi tidak perlu izin formal. Jadi supaya tidak timbul kekhawatiran. Masuk di sekarang ini begini Om Mas ya. Ya. Tempat mainnya makin sempit, kesempatan mainnya seperti itu. Nanti kita akan sampaikan bahwa tidak seperti itu sebenarnya gitu.
kita ikutin regulasinya, tapi menyesuaikan dengan kita, dengan aeromodeling. Walaupun sebenarnya acuan dasar sudah ada kan dari aeromodeling safety code-nya AMI ya. Ya. Terus kemudian itu FAI juga ada. Ya, diperbarui dengan Permenhub. Ya, yang terakhir yang 37/2020 itu kita akan menyesuaikan seperti itu. Terus kemudian banyak pertanyaan mengenai Sidopi juga, tapi kita bilang Sidopi itu nanti dulu deh gitu. Kita akan melihat karena kita berangkatnya dari hobi, bukannya profesional, bukan komersial. Betul, bukan komersial. Jadi untuk Sidopi kita akan lihat nanti. Jangan terlalu takut dengan tulis Sidopi dengan 37 seperti itu. Sebisa mungkin kita mengikuti aturan itu. Tidak ada salahnya kita ngikutin, walaupun belum kewajiban untuk kita. Entah ke depannya, tapi kalau ke depannya ternyata diberlakukan, kita sudah siap. Ya, setuju. Om Julius, gimana Om Julius? Ya, kita di grup selalu mengingatkan soal safety. Pokoknya kalau di lapangan tuh harus mematuhi segala peraturan di FASI itu yang safety yang tadi itu. Sama ada yang menarik tadi yang Om Rizaldi bilang itu kalau misalnya kita lapor ke bandara itu kemana gitu, saya nggak ke bagian apa, ke bidang apakah ada loket khusus gitu atau gimana gitu. Kalau yang karena di lapangan tempat kita main kan di dekat Pondok Cabe, nah itu kita kalau menghadap kemana gitu. Itu doang sih. Nah, Pak Rizaldi? Oke, Pak Sa. Ya. Terima kasih. Jadi memang belum ada regulasinya. Tapi kalau yang bernaung di bawah FASI, biasanya mereka sudah ada koordinasi dengan TNI AU ya biasanya. Jadi cuma kalau yang pribadi-pribadi melapor kemana? Pertanyaan itu juga sulit dijawab kan gitu kan. Kalau izin jelas ada aturannya. Kalau yang harus izin. Cuma kalau di bawah hingga 120 meter above ground level itu nggak perlu izin. Nah, melapor kemana? Mungkin ke outbound atau ke bandara sekitar gitu kan. Karena kalau bicara regulasinya ya yang mengharuskan lapor, izin aja nggak diharuskan kan gitu Pak ya. Jadi ya paling nggak ya sekedar pemberitahuan lah gitu. Karena apalagi yang mungkin di Jakarta yang banyak helikopter seliweran, di kota-kota besar mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau yang kira-kira sepi ya emang peraturannya nggak perlu izin kan gitu Pak ya. Jadi jangan terlalu didebatkan. Jadi mengimbau aja gitu kan buat teman-teman yang ini ya kalau kira-kira ini lapor aja walaupun nggak perlu izin. Tapi kalau yang bernaung di bawah FASI sih udah aman lah kayaknya. Udah ada yang udah tahu, udah paham tentang safety, tentang ruang udara. Karena saya melihat juga di Cibubur itu kebetulan saya suka gabung Pak di Cibubur di Port Dirgas itu antara pesawat ultralight dengan penghobi air modeling aman-aman aja Pak, bergantian mereka. Pada saat ada pesawat yang terbang mereka ya turun, pesawatnya turun dia terbang lagi, main-main nerbangin air modelingnya lagi, nggak ada masalah kok Pak. Cuma yang dikhawatirkan kan pada saat orang-orang yang nggak paham, kurang paham tentang penerbangan, main nerbangin aja. Apalagi kalau teknologi kesini semakin meningkat ya, kalau sampai dia bisa melebihi 120 meter above ground level kan dia harus izin. Kurang lebih itu Pak. Cuma kalau tadi yang bahasa mainan itu saya hanya menyesuaikan dengan definisi Pak. Bukan artinya teman-teman di air modeling, oh keren sekali ya udah bikin pesawat ya ternyata ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, walaupun bentuknya miniatur tapi wah itu pesawat udara loh. Bukan sembarangan gitu. Siap. Saya kembalikan Pak Asa. Siap. Saya tambahin deh kalau gitu Pak Julius. Jadi
Pak Rizaldi, jadi untuk pertanyaan Pak Julius nih, kemana nih kalau mau ini? Jadi kalau saya sekarang sampai saat ini masih aktif di Komite Air Modeling dan Drone PBVASI. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, kebetulan ada yang punya lapangan baru, atau mungkin lapangannya belum ada, terus mau bikin di satu tempat yang perlu izin dan lain-lain, koordinasi deh dengan Komite Air Modeling. Bisa bersurat kepada Ketua Komite Air Modeling, itu Pak Arya, beliau senior juga, Arya Sidarta, bisa melalui saya juga, nanti saya sampaikan kepada beliau, gitu ya. Nanti dari PBVASI biasanya itu ada seperti surat, gitu, surat, nanti kita lihat masalah safety-nya dan lain-lain gitu. So far sih nggak ada biaya-biaya gitu ya, nggak usah mikir, wah nanti ada biaya ini, biaya itu segala macam, so far sih nggak ada gitu. Jadi paling surat bahwa memang berdiri klub, nggak harus ada ADRT harus ada, tapi bukan harus sampai ke Kemkumham gitu ya. Paling nggak ada ADRT dulu, bagus-bagus sampai Kemkumham. Tapi kalau enggak, yang penting ada ADRT sehingga kita tahu bahwa klub ini siapa yang bertanggung jawab, ada di mana, kemudian bagaimana pengelolaan dan lain-lainnya. Nah, setelah itu pasti kan perlu koordinasi, kayak tadi misalkan Pak Rizal disampaikan di Cibubur, ada lapangan terbang, ada lapangan air modeling, begitu juga di JAC, ada juga Bandara Halim, di ujungnya ada Air Modeling Club, gitu nggak ada masalah juga. Jadi memang intinya adalah koordinasi, sehingga perlu koordinasi antara klub-klub ini dengan sekitar. Itu ada bandara apa tadi, misalkan Pondok Cabe, ya harus koordinasi dengan Pondok Cabe gitu. Sekarang Pondok Cabe mungkin lebih banyak di ini sama AD ya, Angkatan Darat. Nah itu nggak apa-apa, tapi nanti bisa aja kan koordinasi dengan PASI, ada kami keluarkan surat rekomendasi dan lain-lain. Nah itu bisa. Jadi semua lini itu berkoordinasi gitu. Gitu paling Om Julius. Jadi terima kasih. Nggak usah takut gitu ya, karena memang sih nanti ada tempat-tempat yang mungkin agak sulit ya untuk dibuat tempat penerbangan air modeling gitu. Tapi ada juga pasti yang ada. Dan kalau udah berkoordinasi, saya rasa nggak ada masalah, terutama lapangan terbang yang berhubungan dengan TNI AU. Karena FASI kan itu sama TNI AU sebelah-sebelahan gitu. Jadi itu akan lebih mudah, karena kami di Komite Air Modeling pun kalau bikin kejurnas, dulu masih Podirga, itu di tempat-tempat lapangan TNI AU biasanya. Jadi teman-teman yang air modeling pasti udah banyak yang tahu lah gitu loh, dari sisi TNI AU-nya. Jadi saya juga pernah ngobrol sama Kapten Medi dari DKPPU. Beliau bilang sebetulnya kita nggak pernah mau melarang gitu, tapi yang penting koordinasi. Yang penting koordinasi. Kita juga perlu masalah traffic udaranya seperti apa. Kalau misalkan aman ya silahkan aja gitu. Jadi tadi yang disampaikan Om Roji masalah Sidopi dan lain-lain memang belum. Kalau misalkan memang ke arah komersial dan lain-lain, memang Sidopi menjadi wajib. Tapi kalau misalkan dia masih hobis, nah itu hobis biasanya persyaratannya atau regulasinya itu lebih ketat gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi bisa koordinasi dengan PASI, Om Julius, nanti dibantu juga koordinasi dengan daerah-daerah setempat gitu. Siap. Paling begitu, Om Julius. Om James, ada yang mau tambahin nggak? Nih, masalah izin-izin nih, Om James nih jagonya nih. Sedikit menambahkan tadi perihal Pak Rizaldi, itu benar sekali kalau di Cibubur itu tempat kita bersebelahan, ada yang penting-penting adalah koordinasi. Jadi kalau umpamanya terbang teman-teman trek mau terbang, itu ada komunikasi, ada HT di lapangan air modeling. Diberitahukan bahwa ada penerbangan trek mau take off, sekian lama, bla 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 bla. Nah, maka teman-teman air modeling itu biasanya akan stop. Nah, begitu tidak ada penerbangan heli yang mau masuk, dari tower pun juga akan berkontak, berkomunikasi di HT, disampaikan ke teman-teman Cibubur. Intinya adalah koordinasi. Nggak susah kok, nggak susah dan pasti akan diizinkan. Nah, terkait lagi sama yang Om Asa sampaikan tadi, Om Julius, itu FASI nggak harus langsung ke pusat, tapi ke pusat juga bisa. Tapi kalau umpamanya di daerah masing-masing itu ada Pordirganya, bisa ke daerah tersebut gitu. Kalau umpamanya kayak Om Julius di Bintaro ya, di Pondok Cabe kan masuknya Tangsel ya. Tangsel kalau nggak salah itu ada pengurusnya. Jadi bisa ke sana gitu loh berkoordinasinya. Betul.
Itu aja penambahannya. Terima kasih. Siap. Ya, jadi masing-masing daerah ada perwakilan dan ada pengurusnya. Jadi monggo berkontak aja. Kalau agak kesulitan kontak ke pusat juga nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu menghubungkan ke masing-masing daerah. Begitu. Ya, betul sekali, Mas. Benar sekali. Sudah jam 5. Terima kasih buat teman-teman semua. Bisa saya simpulkan sedikit sebelum saya tutup. Jadi ini teman-teman di KAI ini sudah dari tahun 2015, kemudian 6 tahun yang lalu ya, dengan berbagai macam background. Om Roji sendiri udah kenal dari area modeling dari tahun 77, Om Juli sudah dari SMP, waktu itu masih di PL ya, Om Julius ya. Kemudian kita diskusi-diskusi tadi, nah dari industri juga tadi ada Mas Dede yang menyampaikan bahwa sebetulnya industri juga perlu nih, dengan adanya KAI itu sangat terbantu, dengan adanya komunitas ini sangat terbantu, karena disitulah grassroots-nya dari orang mau mulai, terus bagaimana orang menemukan pengetahuan-pengetahuannya di sana. Jadi diharapkan KAI ini bisa terus berkembang, kemudian bisa menjadi tempat teman-teman semua belajar, sehingga industri-industri nanti kalau mau nyerap tuh udah lebih mudah gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di Aero Modeling kan dari mulai sekolah, itu udah ada beberapa sekolah yang ngajarin ekskul. Kemudian kuliah juga beberapa juga ada yang kuliah di penerbangan, ada juga apa namanya, kalau kuliah bukan ekskul ya, apa namanya tuh, ada kegiatannya lah, kegiatan mahasiswanya itu. Kemudian kalau dia mau jadi KKN. Bukan. Oh, bukan, maksudnya ada kegiatan mahasiswanya, ada kelompoknya kan? Namanya UKM, Mas. UKM, ya benar UKM betul. Terus kalau challenge-nya kan di kuliah ada KRTI, kayak Om Roji juga kan ikut tuh membina salah satu ya. Nah, ada KRTI, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini kan sebetulnya banyak nih SDM-SDM yang bisa diserap gitu. Pertanyaannya, kalau misalkan dia lulus dari KRTI itu mau bagaimana gitu kan. Nah, itu. Makanya sebetulnya kami di ASA tuh sudah memikirkan ke arah sana. Jadi SDM-SDM ini memang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kami berharap, dari ASA berharap KAI bisa bareng-bareng nih kita kolaborasi, kemudian kita bisa mengembangkan SDM-SDM yang tadi kita serap dari mulai sekolah, kuliah, kemudian kerja, ada yang hobiis, walaupun hobiis juga nggak mau masuk ke industri, nggak ada masalah. Yang penting kan ilmunya kita perlu, baik itu ilmu dari teman-teman yang hobiis maupun dari teman-teman industri. Nah, diharapkan baik di KAI maupun di ASTA ini menjadi tempat kita berkolaborasi semua. Tentunya dengan tidak melupakan masalah safety. Tadi sudah disampaikan, sedikit masalah safety, masalah aturan, sama Pak Rizaldi juga masalah penerbangan gitu ya. Tapi nanti ada sisi khusus lah kita bahas aerodrome, karena aerodrome ini sesuatu yang menjelimet kalau saya bilang. Karena kita bicara nggak cuma sendiri, ada pesawat, ada heli, ada macam-macam, ada burung, ada balon, wah banyak banget deh pokoknya. Nah itu nanti kita akan diskusi khusus lah. Oke? Terima kasih kepada Om Roji. Om Roji terima kasih banyak, Om Julius terima kasih banyak, sudah sharing waktu, sharing ilmu. Teman-teman juga di seluruh Indonesia ini ada sekarang ada 39 orang. Terima kasih banyak waktunya sudah mendengarkan, yang sudah sharing, baik di chat maupun tadi yang sudah berbicara. Ada Om James, Om Gianto, Anza, Om Pak Alex juga ada nih, izin bergabung katanya. Sorry Om Alex baru lihat. Ya, ada Mas Furkon. Apa standby lihat. Siap. Nah, Pak Alex barang baru. Siap. Thank you, keren. Siap, ada Pak Rizaldi, ada yang lain-lain. Oke, itu dulu dari saya, dari kami dari ASTA. Terima kasih waktunya untuk teman-teman semua. Sehat-sehat terus, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, prokes juga jangan kelewat gitu ya, supaya kita semua tetap sehat gitu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.